Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Jepangistu, Huda dan Zainuddin. Baiklah, di sini saya penjelasan pertama tentang apa itu hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum merupakan bagian dari pembahasan umum tentang pendidikan. Modul ini juga merupakan kelanjutan pembahasan dari pembahasan modul sebelumnya tentang peserta didik. Dan kaitan atau kesinambungan antara kurikulum dan peserta didik tentunya sangat erat dan sangat berkesinambung. Pembahasan tentang kurikulum meliputi pembahasan tentang hakikat, dasar, prinsip, ciri, isi, dan orientasi kurikulum. Baiklah, di sini ada indikator-indikator yang harus dikuasai. Untuk dapat menguasai kompetisi tersebut, Anda diharapkan dapat menguasai indikator-indikator yang saya akan jelaskan. Yang pertama tentang menjelaskan hakikat kurikulum. Yang kedua, mampu menjelaskan dasar kurikulum. Yang ketiga, mampu menjelaskan penjelasan prinsip kurikulum. Yang keempat, mampu menjelaskan ciri-ciri kurikulum. Yang kelima, mampu menerangkan isi dari kurikulum tersebut. Dan yang terakhir adalah mampu menerangkan orientasi kurikulum. Baiklah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita akan membahas tentang pengertian dari kurikulum. Istilah kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurikulum berasal dari kurikulum dari kota kurir, artinya pelari, dan kurur artinya tempat berpacu. Jadi, kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Dari makna yang terkandung dari kata tersebut, kurikulum secara sederhana dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh, diselesaikan anak didik untuk memperoleh contoh suatu ijazah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang pengertian kurikulum. Tapi di sisi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian secara bahasa. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata kuril yang berarti jarak. Dari sini kita sudah mengetahui jadi kurikulum adalah suatu yang harus ditempuh. Dengan kata lain, jarak yang ditempuh oleh seorang pelari dari mulai garis start sampai garis finish. Jadi secara singkat dapat diartikan sebagai sarana penghantar pada tujuan. Dan pada permulaannya, istilah kurikulum sering digunakan dalam istilah olahraga. Namun pada tahun 1955 mulai digunakan dalam bidang pendidikan. Nah, di sini penjabaran kurikulum dapat diartikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa atau peserta didik di suatu sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu dari apa yang peserta didik inginkan. Kemudian yang kedua adalah sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu seperti perguruan tinggi atau sekolah atau jurusan seorang dalam peserta tersebut. Dan adapun esensi kurikulum terdapat perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat tersebut hanya pada kisaran jumlah. Namun dari segi esensi kurikulum manapun tersebut sama. Salah satunya yang diungkapkan oleh Hilda Tabah bahwa kurikulum meliputi 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan, kedua isi, pola mengajar, belajar, dan evaluasi. Mengenai persiapan atau perencanaan pendidik yang dituangkan dalam sebuah kurikulum telah disyaratkan Al-Quran secara global. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok dan bertakwa kepada Allah. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kurikulum mempunyai makna yang beragam, khususnya secara redaksi. Para ahli agak berbeda dalam mengartikan kurikulum, namun dari segi makna tidak jauh berbeda. Di antaranya menurut Saylor, Alexander, dan Lewis yang mereka kutipkan oleh Muhammad Ali. Mereka merumuskan bahwa kurikulum adalah yang pertama sebuah rencana tentang mata pelajaran atau bahan-bahan pelajaran. Jadi kurikulum adalah suatu rencana yang harus disiapkan sebagai bahan-bahan dari pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua sebagai rencana tentang pengalaman belajar. Yang ketiga sebagai rencana tentang tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Jadi dalam setiap pendidikan ada suatu rencana dan ada sesuatu yang harus dicapai, dan itu semua ditargetkan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Baiklah, yang selanjutnya adalah dasar dan prinsip-prinsip dari kurikulum. Dasar dari kurikulum pendidikan Islam yang pertama adalah dasar religi. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan agama, sehingga dasar religi menjadi dasar utama. Dasar ini diterapkan berdasarkan nilai-nilai ilahi. Penetapan nilai-nilai tersebut didasarkan pada Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan Tuhan untuk umat manusia. Dan yang kedua adalah dasar falsafah. Dasar filosofis menjadi penunjuk arah bagi tujuan pendidikan Islam, sehingga kurikulum mengandung kebenaran sesuai dengan apa yang dikandung oleh pandangan hidup tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dasar psikologis. Dasar psikologis kurikulum merupakan pemandangan kondisi peserta didik berada pada dua posisi, yaitu sebagai anak yang hendak dibina dan sebagai pelajar yang hendak mengikuti proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah dasar sosiologis. Dasar ini berimplikasikan pada kurikulum pendidikan supaya kurikulum yang dibentuk hendaknya dapat membantu pengembangan masyarakat, terutama karena pendidikan berfungsi sebagai sarana transfer of culture, pelestarian kebudayaan, proses sosialisasi individu dan rekonstruksi sosial. Dan yang terakhir adalah dasar organisatoris. Dasar ini menjadi acuan dalam bentuk penyajian bahan pelajaran. Dasar ini berpijak pada teori psikologis, asosiasi yang menganggap keseluruhan sebagai kumpulan dari bagian-bagiannya, dan juga berpijak pada teori psikologis yang menganggap keseluruhan mempengaruhi organisasi kurikulum yang disusun secara sistematif tanpa adanya batas-batas antara berbagai mata pelajaran. Namun, kedua psikologi ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Baiklah, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip kurikulum pendidikan Islam berasaskan ajaran dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, setiap yang berkaitan dengan kurikulum termasuk falsafah, tujuan dan kandungan metode, sistem dan lembaga pendidikan berdasarkan pada asas Islam. Yang kedua, prinsip mengarah kepada tujuan dan aktivitas dalam kurikulum. Diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga, prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang selanjutnya adalah prinsip relevansi, adalah adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup murid, sesuai dengan kebutuhan zaman dan penyesuaian dengan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Yang kelima adalah prinsip fleksibilitas, adalah tempat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam kebebasan bertindak yang berorientasi pada program pendidikan maupun dalam pengembangan program pengajaran. Yang keenam adalah prinsip integritas, adalah kurikulum yang dapat menghasilkan manusia seutuhnya. Manusia yang dapat menggabungkan kemampuan zikir dan pikir, dan manusia yang dapat menasaskan struktur kehidupan dunia dan akhirat. Baiklah, kita pada sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan ini,
Kata kurikulum diadopsi dari bahasa asing kemudian menjadi istilah populer di kalangan pendidikan yang digunakan untuk menunjukkan pada sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau untuk memperoleh ijazah. Pada hakikatnya, kurikulum adalah apapun yang dapat memotivasi mengaruhi siswa untuk belajar. Dasar kurikulum pendidikan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah karena merupakan sumber utama yang baku karena mengandung nilai kebenaran universal, abadi, dan bersifat futuristik. Sedangkan prinsip kurikulum pendidikan Islam ialah mengarah kepada nilai-nilai dalam ajaran yang diajarkan dalam agama Islam. Mungkin itu saja dari kesimpulan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.